Halo semuanya, perkenalkan saya Audrey Serena Tempo, NRP 502623181, dan sekarang kita akan lanjutkan lab kita ke lab yang 7 tentang navigating the Linux file system and permission setting. Jadi di lab ini kita bakal belajar 3 part. Di part pertama, kita akan coba untuk explore file system di Linux. Di part kedua, kita akan belajar tentang file permission, dan di part ketiga kita akan belajar tentang symbolic links and other special file types. Langsung saja kita masuk ke part yang pertama. Di part pertama ini kita akan menggunakan CyberOps ya. Kita akan menggunakan CyberOps Workstation. Nah, di sini kita mau coba untuk display file system yang sedang currently mounted. Jadi file system itu harus dimount supaya dia bisa diakses dan digunakan. Nah, jadi in computing, mounting a file system itu means to make it dapat diakses di OS kita. Nah, caranya adalah dengan kita masukkan command ls blk ya, untuk kita display file-file atau device yang terblok. Kita mau masukkan komennya. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua output ya. Di sini ada SDA dan SDB. Nah, selanjutnya kita mau coba untuk masukkan mount command untuk display informasi yang lebih detail tentang file system yang sedang di-mounted ini. Nah, outputnya akan seperti ini. Dan selanjutnya kita mau coba untuk run mount command lagi, tapi dengan grep ya. Masukkan command change directory. Lalu kita masukkan command listnya untuk displaynya. Ini akan keluar seperti ini. Nah, di sini ditanyakan what is the meaning of the output and where are listed files physically stored. Jadi output ini berarti kita kan tadi udah change directory, backslash ini tuh artinya kita change directory ke rootnya. Sedangkan rootnya ini merupakan host directory dan dia nggak ada directory di luar rootnya yang menjadi parent directory-nya si root ini tuh nggak ada. Jadi kita udah change directory ke root, terus habis itu kita kasih command list. Jadi ini adalah file system yang physically stored di root directory. Gitu. Nah, sini why is /dev/sdb1 not shown in the output above? Dia nggak ada di sini karena /dev/sdb1 ini dia nggak currently mounted. Karena kan kita tadi mintanya yang sedang di-mounted. Gitu ya. Step selanjutnya kita mau melakukan mounting secara manual. Mounting dan unmounting file system secara manual. Jadi di sini kita bisa coba untuk change directory dulu ke home directory. Nah, selanjutnya kita mau list. Oke, seperti ini. Kita mau cari second drive ini, kita pastikan ada di sini. Ini ya. Nah, ini ada filenya, ada directory second drive ini. Selanjutnya kita mau buat directory baru di second drive. Kita pakai command make directory. Masukkan alamatnya second drive. Nah, selanjutnya kita mau menggunakan list command untuk mengelis konten-konten yang ada dalam second directory ini, second drive ini. Nah, di sini totalnya ada 0 ya. Directory-nya itu masih kosong, sehingga kita mau coba untuk pakai mount command untuk memount si dev sdb1 ini. Caranya adalah dengan menggunakan command sudo mount, lalu kita masukkan alamatnya. Sudo mount di dev sdb, di dev sdb1 ke second drive. Nah, karena dia nggak ada outputnya, berarti mounting proses kita udah berhasil. Nah, sekarang itu dev sdb kita udah ke-mounted ke home analyst di directory-nya second drive.
sekarang kita mau coba buat list konten yang ada di second draft untuk cek apakah dev SDB ini kita udah berhasil ke store, udah berhasil ke mounted di situ. Nah, di sini udah keluar ya. Dari tadi yang kita coba totalnya 0, di sini udah muncul totalnya 20. Ini ada pertanyaan, why is the directory no longer empty? Where are the listed files physically stored? Di sini kita bisa lihat kalau di second draft ini udah ada isinya, totalnya 20. Ini karena tadi proses mounted kita berhasil, jadi file system yang ada di DFSDB 1 itu kita mount ke second draft kita. Jadi listed files-nya sekarang physically stored di second draft kita, seperti itu. Nah, sekarang kita mau coba untuk pakai mount command dengan nggak usah ditambahin. Nah, selanjutnya kita mau coba pakai mount command di kombinasi dengan grab command untuk display detail information tentang dev SD kita. Kita klik langsung. Nah, di sini kita udah memount yang ada di dev SD. Selanjutnya kita mau coba untuk unmount. Caranya adalah dengan masukkan komen sudo dan komen unmount ke dev SDB 1 yang tadi kita mau. Sudo. Nah, nggak ada output, ini artinya sudah bisa ke mount. Nah, sekarang kita mau coba untuk list lagi yang ada di second drive. Di sini totalnya udah kembali 0 karena kita sudah berhasil nge-unmount dev SDB tadi. Oke, ke part yang kedua tentang file permission, kita akan coba untuk utak-atik file permission di file system kita. Oke, yang pertama kita mau visualize dan ubah file permission kita. Kita masuk ke terminal kita masukkan ini ya, kita ubah directory-nya ke lab support files di script. Oke. Nah, ini kita udah masuk ke directory-nya scripts ya. Selanjutnya kita mau coba untuk list, untuk display file permission-nya. Nah, ini adalah file permission-nya. Oke. Kita mau ada pertanyaan, consider the sciops.mn file as an example. Who is the owner of the file and how about the group? Di sini kita bisa lihat ya, sciops.mn ini ada di sini. Nah, untuk file owner-nya dan grupnya ini sama-sama analis ya di sini. Kita bisa jawab aja di sini. Owner-nya tadi adalah analis. Grupnya juga analis. Nah, di sini kita bisa lihat permission dari sciops.mn ini ada rw, r, r. Oke. What does that mean? Jadi R itu artinya strip R, ini artinya read and write. Jadi kita bisa read dan write sciops.mn ini, tapi kita nggak bisa execute. Sedangkan yang strip R strip ini artinya dia cuma bisa read doang, jadi cuma bisa baca file system sciops ini. Yang di luar ini ya, yang di luar owner dari file sciops.mn. Jadi yang bukan analis itu cuma bisa baca, atau dia juga bisa cuma baca dan write, tapi dia nggak bisa dieksekusi perintah dia. Oke, selanjutnya kita akan coba pakai touch command untuk buat empty file di directory mnt. Oke. Masih dalam directory script, kita pakai touch. Terus ini mnt. Kita coba. Di
Di sini outputnya dia tulisannya touch-nya cannot touch dan permissionnya di denied ya. Ini karena ownership list the permission, ownership and the content ini nah dia nggak bisa. Jadi kita mau cek dulu permission, ownership dan juga konten dari directory MNT ini di parent directory-nya menggunakan option D. Kita coba untuk list. Nah, di sini ada permission-nya. Ada drw xr, strip xr, strip x. Nah, ini artinya karena dia ini karena directory MNT ini punyanya root user sehingga cuma root user yang bisa write di directory ini. Seperti itu. What can be done for the touch command shown above to be successful? Jadi, supaya kita bisa menjalankan touch command dengan sukses, itu kita harus menggunakan sudo command. Atau biar dia jadi root dulu, sehingga kita punya permission-nya untuk kita write. Gitu. Selanjutnya kita mau coba pakai change mode command untuk ubah permission dari suatu file atau directory. Nah, di sini kita mau coba untuk mount second drive kita lagi. Nah, kita mau coba untuk mount div sdb1 ke second drive kita. Di sini kita pindah dulu change directory ke home-nya. Nah, jadi kita masukkan aja langsung komennya sudo mount ke lokasinya second drive. Nanti kan sudah kita amal ya. Karena di sini nggak ada outputnya, berarti proses mount kita sudah berhasil. Selanjutnya kita mau coba ini change directory ke second drive kita. Tinggal masukkan change directory. Setelah itu kita list konten yang ada di second drive kita. Nah, di sini ada file kita tadi, my file. Dan kita lihat permission dari my file ini adalah ya, rw/rx. Artinya dia boleh read dan write. Tapi dia untuk orang luar cuma bisa read doang ya. Oke, sekarang kita mau coba change permission-nya di file kita, yaitu di myfile.txt. Kita pakai command sudo change mode, sudo mode 665, masukkan judul filenya, myfile.txt. Oke, kita mau list lagi. Sekarang kita ubah jadi rw/rx ya. Tapi dari awal punya kita udah nggak kayak gini, nggak kayak yang ada di contoh pada lab rw/rr. Punya kita sudah rw/rx. Nah, harusnya dia ditanya did the permission change? What are the permission of my file.txt? Kalau tadi permissionnya harusnya ini. Sekarang harusnya adalah permissionnya yang punya kita tadi. Nah, jadi untuk mengubah permissionnya ini dia pakai octal format ya, format octal. Kalau di breakdown yang kita pakai tadi 665 itu kalau kita breakdown ya, kalau dia di read itu binarnya 1, di write itu kalau beneran di write itu 1, dan kalau bisa di execute dia harusnya juga 1. Sehingga karena dia tadi kan read write jadi 110, kalau dioktalkan jadi 6, dan rx-nya 100, yang kalau dioktalin jadi 5. Oke, di sini ada pertanyaan. What can I do to change the permission of my file.txt to rx 3 kali ya. Granting any user in the system full access to the file. Jadi kalau mau kita ubah permissionnya dari sini,
dia kan berarti binary-nya kan jadi 111 yang dimana kalau kita ubah jadi oktal itu dia jadi binary-nya yang kalau dioktalkan jadi 1 tambah 2 tambah 4 jadinya 7. Jadi karena dia LX dia jadi 7 seperti itu. Oke, selanjutnya kita mau coba command change own untuk mengubah ownership dari sebuah file ataupun directory. Kita mau ubah ownership dari my file ya, dengan masukkan sudo change own, tambah analysis di my file. Oke, coba. Nah, ini karena memang tidak ada outputnya, berarti kita sudah berhasil masukkan. Kita sudah berhasil ubah ownership-nya. Kita coba cek di list. Nah, tadi itu ownernya 100 ya. Sekarang kita ubah jadi analis. Di sini juga sudah terubah jadi analis. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa ubah baik ownership ataupun grupnya dengan ini ya. Tambahin di komennya _2 analis. Kalau kita mau ubah jadi analis. Oke. Selanjutnya karena kita sudah berhasil ubah file ownernya jadi analis, kita mau coba mengecho atau mengappen pakai kata tes. Kita coba echo tes my file. Kita coba display ya, pakai command cat. Nah, di sini kita bisa lihat echo testnya berhasil. Jadi kita bisa jawab, was the operation successful? Yes. Kita lanjut ke step yang kedua tentang directory dan permission. Jadi kita mau change directory kita ke lab support files lagi. Dan ke nah, kita udah berhasil change directory kita ke lab support files. Selanjutnya kita mau list yang ada di directory ini. Nah, dan di sini kita mau membandingkan permission dari directory malware dan juga mininet services. Yang ini ya teman-teman. Bedanya yang di malware dia permissionnya drwxr, strip xr, strip x. Sedangkan yang di mininet services dia rwxr, xrx. Tulis di sini. Selanjutnya masuk ke part yang ketiga, symbolic links and other special file types. Jadi di Linux ini dia ada 3 tipe file, yaitu regular files, yang subtypes-nya ada readable files, binary files, image files, dan juga compressed files. Yang kedua dia ada directory files, termasuk folders. Dan yang ketiga dia ada special files, meliputi block files, character device files, pipe files, symbolic link files, dan juga socket files. Oke, pertama kita mau coba untuk examine files type-nya. Pertama kita mau list dulu directory apa aja yang ada di home directory kita. Ini ya. Nah, sekarang kita mau list directory apa aja yang ada di directory dev. Nah, muncul directory apa aja yang ada di directory dev kita. Selanjutnya kita mau coba buat
dua tipe links. Yang pertama di Linux ini ada symbolic links dan juga hard links. Bedanya di symbolic links itu dia lebih point file name-nya, sedangkan kalau di hard links itu dia lebih fokus ke konten dari file lain gitu. Oke, kita mau coba bikin dua file dulu untuk kita tes pakai symbolic dan juga hard menggunakan echo. Kita simpan, kita namanya aja file 1. Kita mau coba tes apakah udah ada. Apakah echo-nya berhasil. Oke. Udah keluar, kita mau buat satu lagi file untuk kita tes hard-nya ya. Kita namanya aja file 2. Kita tes lagi. Oke, udah berhasil. Sekarang kita mau coba untuk ubah dia jadi symbolic link dan juga hard link dengan komen ln. Kalau untuk simbolik kita nanti ada tambahin option s. ln s, kita mau ubah ini ya, file 1 kita. Kita ubah ke simbolik filenya, kita namakan file 1 simbolik. Terus kita juga mau ubah file kedua kita jadi hard file ya. Kita nggak perlu tambahin option. Langsung aja kita namain ini file 2 hard. Jadi kita mau coba list, kita mau coba cek apakah dia udah masuk. Nah, dan di sini kita bisa lebih notice ya, karena yang di file simbolik ini dia diawali dengan permission L. Nah, tapi yang file 2 hard ini dia kayak biasa aja, kayak file 1 dan 2 lainnya. Nah, sekarang kita mau coba ganti nama dari file original file kita, yaitu dari file 1 dan file 2. Kita mau lihat efeknya apa sih kalau kita ganti nama file kita. Kita ganti pakai komen file 1 txt, kita ubah namanya jadi file 1 new.txt. Kita juga ubah yang kedua file 2.txt, file 2 new. Oke. Selanjutnya kita mau cek apakah tadi yang udah kita ubah jadi symbolic file dan juga hard file, maksudnya symbolic link dan juga hard link itu efeknya apa sih dengan kita display file kita tadi, display echo kita tadi dengan command cat file. Nah, di sini terlihat bahwa cat-nya there's no such file or directory. Sedangkan kalau kita coba yang di file 2 hard, dia akan tetap muncul message yang tadi kita echo-kan. Kenapa? Karena tadi seperti saya bilang di awal, kalau symbolic link itu dia lebih berfokus pada file name-nya. Jadi ketika file name yang kita ganti, dia akan kesulitan untuk membaca. Dia akan kesulitan untuk membaca message yang originally punya dia gitu. Sedangkan kalau yang kedua, yang pakai hard link, itu dia lebih berfokus di kontennya, sehingga dia akan tetap bisa membaca walaupun kita ganti nama file originalnya jadi file 2 new. Oke, jadi sekian aja untuk lab kita yang ke-7 tentang navigating the Linux file system and permission setting. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.